Salam sehat untuk semuanya. Perkenankan kami kelompok 1 membahas mengenai kondisi kesetaraan gender di Finlandia dengan judul Finlandia antar gender sudah setara. Kini fertilitas diharapkan meningkat. Presentasi ini akan dibawakan oleh Anissa Febriana Ayub, Irene Novita, Mahfira, dan Rido Pratama Nanda. Bagian pertama akan dibawakan oleh Irene Novita. Selamat menyaksikan. Negara kawasan Nordik atau Nordic countries dikenal unggul sebagai negara yang menuntun pendidikan atau sebagai percontohan terhadap pendidikan di seluruh dunia, dengan Finlandia sebagai negara paling terkemuka di antara Nordic countries lainnya, yaitu Swedia, Denmark, Islandia, dan Norwegia. Lalu, bagaimana dengan fertilitasnya? Meskipun unggul dalam pendidikan, faktanya Finlandia pernah memasuki situasi baby boom seperti kawasan negara lainnya setelah Perang Dunia Kedua dengan TFR sebesar 3,41 di tahun 1946, atau terdapat 3-4 kelahiran dari satu perempuan di masa reproduksinya. Angka kelahiran tersebut mencapai 2 kali lipat dibandingkan waktu-waktu sebelumnya dan tidak pernah dialami Finlandia. Penyebabnya adalah kembalinya para generasi baby boom setelah perang melawan Uni Soviet dan Jerman. Setelah melalui baby boom di tahun 1946, TFR Finlandia terus menurun. Pada tahun 1969, Finlandia telah mencapai net replacement level dengan TFR sebesar 1,94. TFR Finlandia terus menurun hingga Finlandia tidak pernah mencapai TFR di atas 2,0 hingga pada tahun ini. Akibat rendahnya TFR di Finlandia tersebut, laju pertumbuhan penduduknya sangat kecil bahkan menurun dalam satu dekade, dari 0,45% di tahun 2011 menjadi 0,15%. Rendahnya pertumbuhan penduduk di Finlandia terlihat cukup konsisten dan menyebabkan struktur penduduk tua. Tingginya baby boom akan menciptakan grandparents boom atau yang dikenal sebagai population aging. Hal tersebut memaksa pemerintah untuk berfokus pada layanan sosial ekonomi. Struktur penduduk tua di Finlandia sudah sangat tinggi dibandingkan seluruh negara di dunia, sekitar 20,48% di tahun 2015. Struktur penduduk tua menjadi mengkhawatirkan karena layanan kesehatan dan tunjangan yang diberikan pada penduduk tua tersebut berasal dari pembayaran pajak penduduk yang bekerja. Apabila penduduk tua sudah sangat besar, sedangkan penduduk bekerja sudah tidak mau membayari pajaknya, maka pemerintah akan berada dalam masalah. Lalu mengapa Finlandia menarik untuk dibahas? Negara yang mengalami baby boom pasca Perang Dunia Kedua diantaranya adalah Finlandia dan Amerika Serikat. Finlandia lebih menarik dibahas selain karena keunggulan dari sistem pendidikannya, juga karena masa baby boom yang lebih singkat dibanding Amerika Serikat. Hal tersebut dibuktikan dengan TFR Finlandia sudah kembali turun di tahun 1950-an atau hanya dalam kurun waktu 4 tahun. Sedangkan Amerika Serikat masih terjadi hingga pertengahan tahun 1960-an. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya, Mbak Anissa. Untuk menunjang analisis yang kami lakukan, kami mencari beberapa literatur berdasarkan variabel-variabel yang kami gunakan, antara lain variabel sosiologi. Penelitian oleh Miettinen dan kawan-kawan pada tahun 2011 menyatakan bahwa di Finlandia, sikap gender pada pria berhubungan dengan keinginan memiliki anak pertama, dan wanita yang memiliki sikap gender tinggi memilih untuk tidak menjadi orang tua. Penelitian selanjutnya oleh Billingsley dan Ferrarini pada tahun 2014, yaitu pada 21 negara di Eropa, yang mana salah satunya adalah Finlandia. Keinginan pria dan wanita untuk memiliki anak pertama berkaitan secara positif pada traditional family. Traditional family adalah pembagian kerja berdasarkan gender, dan juga berkaitan positif pada earner career family, di mana suami dan istri bersama-sama mencari nafkah dan mengasuh anak. Sedangkan keinginan untuk memiliki anak kedua berkaitan secara positif hanya pada earner career family. Yang kedua, variabel human capital. Penelitian yang dilakukan oleh Ronson pada tahun 2004 didapatkan hasil tingginya pendidikan wanita berdampak positif dan signifikan secara statistik terhadap penundaan waktu konsepsi pertama.
dan lamanya pengalaman kerja berdampak negatif dan signifikan secara statistik terhadap resiko konsepsi. Yang terakhir, variabel ekonomi oleh Erlandsen pada tahun 2017, yaitu di Finlandia selama periode 1992 hingga 2007 ditemukan bahwa wanita yang menggunakan tunjangan child home care beresiko lebih tinggi melahirkan anak kedua dan ketiga, di mana risiko melahirkan kedua lebih tinggi daripada melahirkan ketiga. Dan selain itu, wanita pengguna tunjangan juga mendapatkan anak lebih cepat daripada wanita yang tidak menggunakan tunjangan. Teori yang digunakan dalam analisis ini yaitu teori kesetaraan gender dalam transisi fertilitas oleh Peter McDonald dalam jurnalnya yang diterbitkan tahun 2000. Beberapa hal yang dapat kami highlight dalam jurnal ini yaitu kesetaraan gender dalam transisi fertilitas merupakan nilai yang terkandung dalam keputusan wanita dan laki-laki hingga membuat fertilitas menjadi penting. Contoh ketidaksetaraan gender yang dialami wanita dalam keluarga yaitu paksaan melahirkan dan mengasuh anak oleh suami, keluarga, atau masyarakat. Yang kedua, hak wanita dalam keluarga memungkinkan wanita untuk mengurangi jumlah kelahiran sesuai dengan keinginan mereka. Namun perubahan kesetaraan gender dalam keluarga berjalan lambat karena berkaitan dengan konservatisme. Yang ketiga, selama abad ke-20, tingkat kesetaraan gender tinggi terjadi pada wanita yang berorientasi individu, misalnya pada pendidikan formal dan pasar tenaga kerja. Sedangkan kesetaraan gender rendah terjadi pada peran wanita dalam keluarga. Hal ini berdampak pada wanita akan melahirkan anak yang lebih sedikit dari yang direncanakan saat muda, dan tingkat fertilitas rendah dalam masyarakat. Dan yang terakhir, tingkat fertilitas yang sangat rendah akan tetap terjadi, kecuali terjadi peningkatan kesetaraan gender berorientasi keluarga yang lebih tinggi daripada kesetaraan gender yang berorientasi individu. Analisis yang pertama yaitu penghambat fertilitas di Finlandia. Finlandia memiliki sistem pendidikan yang paling unggul di seluruh dunia pada tahun 2020. Share of top student tergolong tinggi di antara negara-negara di Eropa yaitu sebesar 12,4% pada tahun 2017. Dapat dilihat pada gambar di samping bahwa negara Finlandia berwarna hijau tua. Tingkat pendidikan penduduk yang tinggi menjadikan demand for children lebih mengutamakan kualitas dibandingkan dengan kuantitas. Finlandia merupakan negara dengan tingkat kesetaraan gender tertinggi ketiga di dunia pada tahun 2019. Menurut Global Gender Gap Index. Hal ini dapat dilihat dari kesetaraan gender dalam tingkat pendidikan, di mana perempuan mempunyai partisipasi pendidikan dan pelatihan yang lebih besar bila dibandingkan dengan laki-laki. Lamanya masa sekolah pada perempuan menjadikan semakin lamanya perempuan memasuki usia perkawinan pertama. Hal ini terbukti rata-rata usia kawin pertama pada perempuan di Finlandia pada tahun 2015 sebesar 31,2 tahun. Tren jumlah pekerja perempuan di Finlandia cukup tinggi, bahkan jumlahnya lebih besar bila dibandingkan dengan pekerja laki-laki. Bila dilihat dari grafik dari tahun 1989 sampai tahun 2020, jumlah pekerja perempuan selalu lebih banyak bila dibandingkan dengan jumlah pekerja laki-laki. Perempuan yang bekerja memiliki opportunity cost untuk melahirkan dan mengasuh anak. Tentu saja hal ini berpengaruh pada rendahnya fertilitas di Finlandia. Selain itu, tingkat perceraian yang terjadi pada perempuan usia 15 sampai 49 tahun di Finlandia cukup tinggi, terutama pada usia 15 sampai 24 tahun. Hal ini juga merupakan penghambat fertilitas di Finlandia, karena menikah merupakan kondisi di mana seorang perempuan berpeluang untuk mempunyai anak. Adapun kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan fertilitas di Finlandia, yang pertama kenyamanan untuk melahirkan, healthcare system yang sangat baik. Ibu hamil akan ditangani oleh dokter kandungan apabila memiliki komplikasi kehamilan atau kesulitan saat melahirkan. Hal ini membuat maternal mortality rate Finlandia rendah, yaitu 3 kematian dari 100.000 lahiran hidup pada tahun 2015. Penolong persalinan mengutamakan bidan atau waterbirth. Kelahiran yang dibantu bidan meningkatkan kelahiran spontan atau lahir normal. Gratis perlengkapan dasar bayi bagi warga asli Finlandia, seperti selimut, pakaian musim dingin, sarung tangan dan kaos kaki, topi, sikat gigi, termometer, bib, dan lain-lain.
Semuanya adalah perlengkapan yang berkualitas baik. Kebijakan cuti bagi orang tua, paid paternity leave selama 54 hari kerja dan paid maternity leave selama 105 hari kerja. Setelah maternity leave selesai, ayah atau ibu berhak atas paid parental leave selama 158 hari kerja. Selama parental leave, orang tua dibayar sebesar 70% dari penghasilan sebelumnya hingga batas maksimum jaminan sosial. Yang kedua, dukungan pengasuhan anak. Setelah tunjangan cuti orang tua berakhir, maka orang tua dapat mengambil cuti pengasuhan hingga anak berusia 3 tahun dan mendapat tunjangan child home care. Orang tua dapat memilih pusat penitipan anak dan menerima subsidi berdasarkan pendapatan, yaitu tidak membayar apapun untuk keluarga berpenghasilan rendah dan membayar maksimum €290 untuk satu anak per bulan untuk keluarga yang berpenghasilan tinggi. Fasilitas daycare yang memadai karena para ibu akan kembali memasuki pasar kerja. Biaya public daycare tidak lebih dari 20% dari biaya pengasuhan anak, menurut Mahon et al. 2012. Lalu, mengapa fertilitas di Finlandia masih tetap rendah? Walaupun tunjangan untuk memiliki anak yang diberikan oleh pemerintah cukup besar, namun pengeluaran untuk hidup di Finlandia cukup tinggi di antara negara-negara di Eropa Utara. Seperti dilihat pada tabel, Finlandia berada di posisi ke-6. Insentif parental leave setidaknya hingga anak berusia 7 tahun, sedangkan biaya dan tanggung jawab membesarkan anak butuhkan waktu hingga 25 tahun. Same-sex marriage di negara-negara Nordik, yang dimana Finlandia mulai melegalkan same-sex marriage pada tahun 2014. Ketidakpastian ekonomi dan iklim di Finlandia terlihat pada krisis ekonomi Finlandia pada tahun 1990-an. Usia melahirkan anak sudah mendekati akhir masa reproduksi, sehingga menghambat minat perempuan untuk memiliki anak. Lalu kesimpulannya adalah, pasca Perang Dunia Kedua, angka kelahiran meningkat pesat. Namun sejak 1950-an terus menurun hingga sekarang. Faktor pendidikan dan perekonomian negara yang semakin baik mendorong perempuan untuk menunda memiliki anak. Tren perempuan memasuki dunia kerja meningkat, sehingga tidak memiliki waktu untuk mengurus kebutuhan kelahiran, sehingga perempuan di atas 30 tahun merasa sudah tidak berminat untuk memiliki anak lagi. Angka perceraian di usia muda yang tinggi juga menjadi salah satu alasan menurunnya angka kelahiran di Finlandia. Kebijakan mengenai keluarga di Finlandia tertinggal dibandingkan negara-negara Nordik lainnya seperti Norwegia dan Swedia.